Pemirsa, 3 orang tewas saat mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Sementara itu di Asahan 2 anak tewas setelah mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta. Kecelakaan maut terjadi ketika sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa muatan truk seberat 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 20 WIB saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena takut menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 korban lainnya selamat namun menderita luka parah. Petugas dari Polres Karawang menerjunkan 2 kendaraan derek serta alat berat untuk mengangkat kontainer. Masuki jalan sempit, kemudian hilang kendali, kemudian kontainer terguling, menimpa kendaraan sedan. Diketahui akses jalan di lokasi kejadian tidak diperuntukkan untuk truk. Kasus ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Karawang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dua orang anak meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan setelah mobil yang mereka tumpangi ditabrak kereta api Putri Deli tujuan Tanjung Balai pada Minggu siang. Sopir mobil dikabarkan mengalami kritis setelah mengalami luka di bagian kepala. 3 penumpang dalam mobil merupakan kakek dan 2 cucunya, warga desa Pasar 5, Rawang Asahan. Petugas Polsuska Kisaran mengatakan kejadian berawal saat mobil melaju dari arah Rawang menuju Si Umbut-Umbut, melintasi rel tanpa palang pintu dan diduga sopir tak mendengar teriakan dari penjaga perlintasan. Akibatnya mobil terpental hingga 15 meter. Pemilik mobil ini, Bang, sudah diberitahu oleh penjaga sini, tapi dia tidak mengindahkan, Pak. Ataupun tidak mendengar, Pak. Korban yang saat ini yang meninggal 2 orang, yang 1 luka parah, Bang. Jadi ada 3 orang, Pak. Korban meninggal dunia dan kritis dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah di Grobogan dilarikan ke rumah sakit akibat terkena ledakan saat meracik bubuk mercon. Akibat ledakan, bangunan rumah hancur dan porak-poranda, sementara 2 kendaraan rusak berat. Dua bocah warga desa Tambirjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah dilarikan warga ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kepanikan warga terdengar saat melihat kondisi tubuh kedua korban keluar dari teras rumah. Mereka mengalami luka akibat terkena ledakan petasan seberat 2 kg yang mereka racik sendiri. Kerasnya ledakan mengakibatkan rumah rusak serta kendaraan rusak parah. Kaca dan bodi mobil pecah berantakan, sementara atap dan bangunan rumah hancur berhamburan. Diketahui saat peristiwa pemilik rumah sedang berada di sawah dan hanya ada anak dan 2 temannya yang sedang asik membuat petasan. Ada 3 orang anak yang membeli bulan dari toko online. Pada pukul 12.30, 3 anak tersebut mengaduk atau meracik obat tersebut dan mengakibatkan ledakan. Selanjutnya kini peristiwa ledakan ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara News melaporkan. Laga final Liga 4 Lampung yang mempertemukan TS Saiburai Lampung dan Tanggamus Farmer Angon Saka FC di Stadion Pahoman, Bandar Lampung berlangsung ricuh. Pertandingan diwarnai aksi kejar-kejaran dan pemukulan terhadap wasit. Keributan terjadi disebabkan kedua tim terlibat adu mulut di tengah lapangan hingga wasit yang memimpin pertandingan langsung mengeluarkan kartu merah kepada kedua pemain. Kerusuhan pun memuncak setelah gol penyama kedudukan TS Saiburai di menit akhir dianulir karena dianggap offside.
Usai peluit panjang, sejumlah pemain dan ofisial TSI Burai mengejar wasit dan terjadi aksi pemukulan. Aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lapangan langsung mengamankan wasit untuk mencegah tindakan lebih lanjut. Insiden ini menambah daftar panjang catatan kerusuhan di ajang sepak bola daerah. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi melaporkan. Pemirsa, diduga istrinya selingkuh. Seorang suami di Grobogan mengamuk dengan membelah rumah sekaligus perabotannya menjadi dua. Sementara pemirsa di Karawang, seorang balita dianiaya pacar ibunya hingga tidak sadarkan diri. Aksi nekat seorang suami di Desa Melowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah membelah rumahnya sendiri mengagetkan warga sekitar. Dalam video amatir terlihat seorang pemuda bernama Edi, suami Sutrisni, menggergaji sebuah meja besar hingga pintu ukir dari kayu jati dengan gergaji mesin. Sementara itu beberapa warga akhirnya membantu menurunkan genting dan memotong kayu atap rumah serta dinding bangunan yang terbuat dari bahan kayu menjadi dua. Berdasarkan narasi dari video yang tersebar di media sosial, sang suami mengamuk karena mencurigai istri selingkuh dengan pria lain. Namanya rumah tangga cocok, sering lah. Awalnya udah diatur sama kepala desa juga, tapi mungkin udah nggak ada titik temunya. Kepala desa telah memediasi pasangan suami istri tersebut sebanyak 2 kali. Namun pada mediasi kedua tidak ada titik temu hingga akhirnya berakhir perceraian dengan masalah pembagian harta gonogini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Nasib tragis menimpa balita laki-laki di Karawang, Jawa Barat. Balita berusia 2,5 tahun itu diduga dianiaya pacar ibunya di bagian mata dan lidah. Kejadian memilukan tersebut terjadi pada Kamis malam. Saat itu, ibu korban dan pelaku menginap di sebuah hotel di Karawang Barat. Pelaku meminta ibu korban membeli makanan. Namun saat kembali ke kamar, ia terkejut mendapati anaknya sudah bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Pelaku melakukan aksi kejinya diduga lantaran kesal melihat korban terus menangis. Setelah menerima laporan, polisi langsung bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku. Korban mengalami luka robek pada lidah dan luka berat pada mata sebelah kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Saat ini korban mendapatkan penanganan medis dan pendampingan psikologis dari instansi terkait. Tersangka telah ditetapkan dan saat ini ditahan di Rutan Polres Karawang untuk proses hukum lebih lanjut. Hingga kini sejumlah saksi telah diperiksa dan barang bukti diamankan untuk memperkuat proses hukum. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.